Jadi ketika saya kecil nggak pernah punya rumah sendiri, Bu. Sampai ayah saya itu pensiun. Beliau itu pensiunan Bank Indonesia, tapi jabatannya hanya kasir gitu, Bu. Jadi bukan jabatan tinggi, Bu ya. Wis jogging, wis nyanyi, tambah semangat aku. Luar biasa, Sobat Indah. Saya Indah Kurnia. Sudah lama sekali ingin punya podcast dan berbagi hal-hal yang indah dan baik untuk dituturkan. Tetapi sudah lama itu mau memulai rasanya kok sulit sekali. Nggak tahu nih, aku mau mulai dari mana ya bikin podcast ini gitu. Wes angel. Jare sopo cah angel. Sampai akhirnya beberapa hari yang lalu saya berkesempatan untuk bertemu dengan teman diskusi yang menarik. Dan rasanya saya sudah nggak sabar lagi untuk sudah harus kick off nih. Kita mulai podcast ini. Dan menuturkan hal-hal yang baik dan indah itu tidak boleh disimpan sendiri, harus dibagikan. Dan siapa tahu dari diskusi saat ini dengan teman diskusi saya, Sobat Indah bisa terinspirasi, kemudian bisa mengambil poin-poin yang penting untuk menjalani kehidupan yang memang akhir-akhir ini dirasakan begitu banyak ketidakpastian, volatile, dan serba banyak sekali terkaget-kaget dengan perubahan yang cepat sekali di dalam kehidupan, khususnya masalah keuangan dan ekonomi. Nah, teman diskusi saya saat ini adalah seorang CEO dari bank dengan market cap terbesar di Asia Tenggara. Siapa beliau? Ini dia, teman diskusi saya saat ini, Bapak Yahya Setia Atmaja. Saya pakai masker dulu. Dari penampilan, wajah, dan seluruh gestur Bapak saat ini sedang sehat dan bahagia. Puji Tuhan, terima kasih, Bu. Pak Yahya, kita berbincang sesuatu yang bisa menginspirasi Sobat Indah yang menyaksikan podcast ini, supaya bisa tahu ini dia, sesuatu yang menarik, yang realistis untuk bisa dilakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sempat ramai di sosial media perbincangan bahwa banyak sih orang sukses di dunia saat ini sesungguhnya mereka tidak mulainya dari nol. Karena latar belakang orang tua yang memang kuat secara finansial, Pak Yahya. Mulai dari Bill Gates, kemudian Warren Buffett, Jeff Bezos, hingga Elon Musk. Diketahui bahwa mereka itu memang berasal dari keluarga yang profile, berduit jumbo ya. Nah, apakah seorang Yahya Setia Atmaja itu termasuk yang mana ini? Yeah. Yang mulai dari nol atau yang memang punya keluarga yang sudah mapan seperti itu? Ya, terima kasih nih, pertanyaannya menarik, Bu. Saya bukan kategori dari keluarga mampu ya. Jadi ketika saya kecil nggak pernah punya rumah sendiri, Bu. Sampai ayah saya itu pensiun. Beliau itu pensiunan Bank Indonesia, tapi jabatannya hanya kasir gitu. Jadi bukan jabatan tinggi, Bu ya. Yeah. Nah, saya ingat ketika saya mau kuliah aja, ayah saya sempat tanyakan, kamu cita-cita pengen jadi apa? Mau sekolah apa? Saya bilang, wah pengennya sih jadi dokter gigi, Bu. Oh, kenapa dokter gigi yang dipilih? Ya, nggak tahu tuh. Waktu itu berapa kali saya ditolong dokter gigi, saya merasa terkesan gitu ya. Nah, terus bapak saya, waduh, katanya kalau dokter gigi minta ampun dah, sekolahnya mahal, dan begitu lulus, papi mesti modalin berapa katanya? Untuk buka praktek. Perlengkapan ya. So, ya udahlah Pak, kalau nggak bisa itu ya oke lah teknik atau kedokteran misalnya gitu ya, kedokteran biasa gitu. Ya. Papa saya bilang, aduh, papi nggak sanggup juga membiayai katanya. Ya udah, cari lagi yang lain. Aku cari-cari, Bu ya. Pengen ekonomi, banyak juga teman-teman ke sekolah
Ekonomi. Tapi ternyata sekolah ekonomi swasta ya di Jakarta ya, Mahal juga. mahal juga Bu. Waduh. Ya, concernnya kemahalan. Saya juga nggak berani nanya. Saya bilang, Pi, ini aja deh. Kayaknya Papi cuma mampu kalau saya sanggup di sekolah negeri nih, universitas negeri. Ya. Ya, coba deh kamu ikut ujian gitu. Saya ikut ujian, tapi tentunya dengan doa ya, karena saya yakin kalau dengan kemampuan sendiri persaingan kan Bu, waduh, Ya benar. persaingan susah Saat itu sekali ya. masuk ke perguruan tinggi negeri. Ya. Negeri. Tapi benar-benar puji Tuhan, ternyata sesudah melewati ujian, waktu pengumuman daftar nama, dulu kan belum ada seperti sekarang, muncul gitu ya. Ya. Itu dipasang di papan Bu, di UI waktu itu ya. Saya datang tapi ada kok keyakinan gitu. Yakin. Meskipun saya tahu susah nih. Waktu tesnya merasa sulit ya? Waktu tesnya susah, di Senayan Bu. Kemudian waktu saya ikut tes itu, selesai, ya tinggal berdoa dan ternyata betul, nama saya tercantum di situ. Ini dia. Jadi ini suatu mujizat boleh dikata ya, itu berkah lah ya. Nah, Berkah. saya masuk itu masih ingat 60.000 uang kuliah Peserta. setahun termasuk posma waktu itu Bu. 60.000. Jadi termasuk murah ya dibanding kalau di swasta dan lain-lain ya. Nah akhirnya dari situ bahkan saya ingat sekali Bu, waktu SD SMP saya tuh naik ke sekolah itu jalan kaki Bu. Sama seperti saya. Jalan kaki Bu, jadi jalan kaki, bahkan naik sepeda aja belum mampu belinya. Sama Apa seperti nggak saya. Waduh janganlah nanti naik sepeda nggak bisa. Nah akhirnya dengan situasi gitu saya tekuni belajar, saya lulus Universitas Negeri di FEUI, kemudian saya mulai berkarya. Itu Oke. pun untung ada teman yang udah masuk di kantor akuntan Pricewaterhouse. Oh, PwC Beliau ya? ajak saya, ayolah ikut. Waduh, pas tes dengan orang bule, orang dari Australia, saya keder juga Bu. Bahasa Inggris masih pelintat-pelintat Iya, gitu kan. iya, iya. Tetapi puji Tuhan kembali, ternyata lulus, masuk di Oke. situ. PwC. Jadi dari situ awal. Jadi awal kerja saya juga ini untuk teman-teman yang memulai karir. Bukan sesuatu yang canggih. Saya diminta suruh fotokopi sama senior saya. Oh. Nih tolong dong, kamu fotokopiin katanya. Saya ambil, oh ya, saya bawa ke mesin kopi, saya yang fotokopi sendiri tuh. Saya bawa lagi ke dia. Jadi Oke. ini satu kesan ya. Jadi kalau kita mau mulai sesuatu tuh mulai dari yang fundamental, Dari yang sederhana, tetapi lama kelamaan nanti akan menjadi Membuahkan dapat tanggung hasil. jawab yang lebih besar, lebih besar, Iya, lebih besar. benar, Jadi, benar. penting sekali lah kita harus nerimo kalau orang Jawa bilang ya, ya. nerimo. Nah, awalnya gitu. Dan kemudian melakukannya dengan sungguh-sungguh. Betul Ya, sekali, Bu. melakukannya dengan Wajib. sungguh-sungguh ya. Oke. Betul. Dan Pak Yahya, biasanya setiap orang sukses itu kan memiliki tokoh inspiratif. Selain ayah pasti itu kan Ya. yang menginspirasi Bapak itu. Kira-kira dalam role model kehidupan Pak Yahya itu siapa tokoh yang menginspirasi dan nilai-nilai atau value apa yang dipegang dari tokoh tersebut sehingga bisa membentuk seorang Yahya Setiatmaja seperti hari ini? Ya. Nah, ini juga pertanyaan yang menarik, Bu. Banyak orang tanda petik dianggap sukses karena ada role model seseorang sebelumnya ya. Oke. Nah, saya dari saat waktu kecil, remaja, dewasa gitu ya. Saya tuh sering baca juga kisah-kisah sukses, tapi kan berbeda-beda Macam-macam. macam-macam Bu. Jadi saya pikir, waduh, rupanya tidak ada gading yang tidak Tak retak. retak. Jadi semua role model itu pasti ada kelemahan, tapi banyak kekuatan yang kita bisa contoh. Yes. Nah, bertitik tolak situlah saya ambil dari si A, si B. Semua yang Kadang-kadang udah baik-baik. lupa juga siapa aja ya. Saya ambil yang Baik-baik kebaikan-kebaikan. ya. Yang saya belajar di situ adalah Ya. bagaimana dari awal itu kita bersabar, Ya. kita berusaha semaksimal mungkin. Extra mile kalau Nah, orang extra sekarang mile. bilang disuruh A kita ABCD ABCD. kalau perlu, ya Ya. kita berikan yang terbaik, Terbaik, ya. Kemudian kita Sepakat. sabar, kita tekun Bu. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan Ya, juga. pasti. Dan juga kita harus betul-betul tidak boleh sombong dan harus merakyat katakan. Benar. Dengan dasar seperti itulah kita bisa merangkul orang untuk bekerja bersama-sama dengan kita. Karena prinsipnya tidak ada orang yang sanggup berkarya cemerlang hanya sendiri. Ya, nggak mungkin. Nggak mungkin Bu. Nggak mungkin. Teamwork, Teamwork. kolaborasi, Ya. empati, Ya. simpati dari Ya. orang. Nah, ini Ya. kita rangkul menjadi satu
dan kita ramu ini menjadi suatu kebudayaan yang kita bisa tularkan di kantor kita, lingkungan kita, tim kita ya. Nah ini akan lebih bermanfaat. Jadi jujur aja nggak ada tokoh yang idola saya gitu. Tetapi saya pun mengharap orang jangan mengidolakan saya. Ya. Ambillah kebaikan Yang saya. sesuatu yang baik dari Tetapi Pak yang Yahya dipakai. kira-kira nggak cocok nih Pak Yahya. Nggak sesuai dengan Silahkan saya. jangan diambil. Jangan gitu. diambil. Kira-kira Jadi- gitu. Jadi berbagai kebaikan itu dikumpulin menjadi Betul, satu ya Pak Yahya. betul sekali. Sama seperti budaya yang Bapak bangun di BCA. Ya betul. Bapak kan sekali, Bu. mengatakan bahwa kita boleh melakukan sebaik mungkin, tetapi tetap humble. Nah Ya. itu mungkin terbaca dari BCA ya Pak ya. Ya, Bu, BCA selama betul. ini kan bisa memberikan service yang excellent, kemudian juga bisa melakukan hal-hal yang mungkin belum dilakukan oleh inovatif kan ya, Ya. bank lain, tapi BCA melakukannya. Tetapi banyak itu testimoni yang saya baca ya, bahwa BCA itu adalah benar-benar bank yang memberikan yang terbaik dan tetap humble gitu loh Pak. Ya, ya. Itu ciri-ciri itu, apakah itu karena Bapak menerapkan itu dalam kehidupan sehari dan dibawa ke budaya kerja di BCA? Ya, saya kira betul sekali Bu. Nah, kalau kita bicara kebudayaan di BCA, saya ingat nih, Ibu nih awalnya juga kan berkarir juga di BCA. Pak, ya. separuh hidup saya itu Dan dipengaruhi oleh budaya betul-betul BCA Pak. budaya Ibu dengan nasabah yang begitu melayani dan juga dengan sesama teman sekerja, atasan bawahan, itu bukan main tuh Ibu. Sehingga mungkin karir Ibu salah satu didukung karena bagaimana merangkul kebersamaan. Jadi orang Yes, simpati. betul sekali. Ya itu benar sekali. Dan kita memang coba menerapkan hal ini terus-menerus di dalam karya kita di BCA. Ya mudah-mudahan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dan merasakan kita bukan suatu bank yang jauh dari mereka. Makanya kita bilang senantiasa di sisi Anda. Bukan Oke. di depan, bukan di belakang, Tapi bukan bersama. di atas, tapi Iya, bersama-sama. bersama. Bu. Oh, iya, Jadi iya, kita good, Pak. bergandengan tangan. Jadi Iya, filosofi ini penting sekali sesuai semboyan kita juga, Iya, Bu. betul. Jadi Kira-kira memang saat gitu. itu saya merasakan ya Pak ya, di BCA itu sepertinya kita dituntut kerja cepat, kemudian akurat, Betul, Bu. dan service tetap harus excellent. Iya. Itu kan tantangan yang nggak mudah gitu. Tetapi Iya. prinsip saya sih waktu itu Pak Yahya bahwa saya seolah-olah ikut memiliki itu. Betul, betul. Jadi Tempat itu udah kolaborasi punya saya, bersama-sama teman, Ya. mencapai sesuatu tujuan bersama-sama, Ya. dan kita juga saling menghargai Ya. gitu ya. Saya pikir hal-hal seperti itu penting, Bu, dalam Ya, dan menjaga begitu itu budaya ya. begitu kita lakukan itu Pak, rasanya kerja itu ringan banget gitu. Iya, betul, betul, betul sekali, Bu, betul sekali. Pak Yahya, tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwa Bapak setelah lulus akuntansi Universitas Indonesia, kemudian bergabung dengan PwC. Ya. Dan kemudian Bapak juga sempat berkarya di Kalbe Farma. Betul sekali. Bahkan menempati posisi yang saya tahu saat itu sudah sesuatu yang luar biasa. Direktur Keuangan ya Pak ya? Iya, Nah, Direktur Keuangan. Usia 33 waktu itu, Bu. 33 tahun, Iya. Direktur Keuangan, luar biasa. Nah, kemudian Bapak kenapa memutuskan untuk bergabung dengan BCA? Meskipun saya tahu saat itu posisi yang ada atau yang ditawarkan untuk Yahya Setiatmaja adalah wakil kepala divisi. Ya. Itu kan keputusan yang nggak populer. Betul, betul sekali, Bu. Apa pertimbangannya? Nah, jadi begini, waktu itu ya, saya dari Kalbe Farma, Direktur Keuangan, pindah ke Indomobil. Oh, Juga sempat ke Direktur Indomobil. Keuangan, Bu. Jadi Oke, direktur-direktur tuh, sudah nyaman sebagai direktur kan. Tapi kala itu saya dipanggil ke BCA, lalu dikatakan, kamu bisa mengembangkan. Karena saya ingat, tahun 88 tuh ada Pakto 88, di mana liberalisasi daripada peraturan perbankan. Ya. Nah, dia bilang bank ini prospeknya bagus dan kita butuh orang-orang yang memang telaten untuk bisa mengembangkan perusahaannya. Tetapi ya mohon maaf, katanya BCA kan size-nya jauh lebih besar dari perusahaan-perusahaan yang pernah kamu Ya. berkarya, ya. Kalau di sana direktur, ya di sini kita hanya bisa tawarkan wakil kepala divisi dengan janji dalam setahun kamu jadi kepala divisi ya, katanya. Oh, gitu. Itu janji dari sore itu saya owner loh, Bu. Oh, Owner langsung yang itu satu mengatakan. grup ya dengan Indo Mobil Iya, tadi? satu grup dari Salim Ya, Salim ya. Group, oke. Pak Andre Halim dan Pak Antoni Salim. Oke. Nah, saya akhirnya mutusin, saya pikir benar juga kalau di Indomobil saya latar belakang keuangan. Ya. Biasanya yang di root di Indomobil atau di perusahaan-perusahaan manufacturing, orang yang kiblatnya di industri itu, Ya. ya, engineer, mungkin apa marketing, ya itu lebih populer. Saya kan orang keuangan, Ya. tahu diri, saya pikirnya udah mentok gitu Ya, istilahnya. oke. Ya. Oh, itu. Gitu. Jadi terus saya pindah ke BCA
sebagai wakil kepala divisi, lalu saya menanti kan setahun akan jadi kepala divisi nih katanya. Ternyata tidak kunjung tiba, Bu. Oke. Tahun pertama lewat, tahun kedua lewat, Tapi tetap bekerja ketiga ya. lewat, terus keempat sampai kelima baru jadi kepala divisi. Nah, pertanyaannya apakah selama 5 tahun saya kecewa sesudah janji tidak ditepati? Enggak, Bu. Enggak ya, kerjanya Saya tetap enggak yakin, menurun saya ya performanya. believe bahwa kalau kita bekerja baik itu investasi untuk diri kita sendiri. Iya, penting itu. Jangan hitungan. Waduh, Ini dia. melebihi jam kantor, wah lebur gitu kan. Yes, ini Jadi dia. itu hitungan. Kita harus yakin, apalagi waktu itu saya masih muda kan. Ya. Saya yakin kalau saya berkarya diberikan tugas-tugas baru harus selesaikan, buat saya ini is an investment buat diri saya. Jadi dengan senang hati saya kerjakan, hayu ya, kita berjibaku lah istilahnya. Sampai tahun kelima saya diangkat kepala divisi. Ya, kita bersyukur. Padahal saat itu ya udahlah, kita pikir wakil kepala divisi yang penting ambience-nya enak ya. Nyaman. Kita melihat bahwa apa yang kita kerjakan dihargai dan kita merasakan kolaborasi kerjasama enak juga. Iya. Wah, ini environment untuk kerja tuh nyaman sekali, Bu. Itu lebih penting buat Itu kita. lebih penting, saya Jadi pikir, nggak daripada rasa jabatan. tiba-tiba sudah 1 hari kita Betul. lewati, Nah. seminggu, sebulan dan seterusnya. Betul. Tahun 95 saya diangkat sebagai kepala divisi. Bahkan tahun 90 itu yang mengangkat saya direktur tuh BPPN, pemerintah. Sesudah BCA diambil alih oleh pemerintah, iya, mayoritas ada 2 calon dari dalam, Oke. Pak Aswin Wiryadi dan saya sendiri dipilih oleh BPPN untuk melengkapi jajaran direksi. Iya. Jadi itulah kira-kira ceritanya. Blessing in disguise Iya, ya. yang- Pada saat krisis kan Pak, tahun 98 sampai ya. 99 saya Ya, sudah itu jadi direksi. kemudian Bapak di situ malah disorot atau diperhatikan oleh BPPN ya. Ini dia ini. Jadi Ini intinya dia, ya, kalau saya nggak sabar, waduh 5 tahun saya kerjanya uring-uringan, Oh iya, pasti nggak akan frustrasi, kecewa, terpilih, Bu. Hasil dan karyanya seterusnya nggak ada, ya. Bu. Iya, rugi. Nah, jadi itu salah satu yang harus kita pelajari, sabar tapi tekun terus, bekerja keras ya, extra mile terus kita berikan. Nah, ini akan sangat dia. bermanfaat, Bu. Ini dia. Betul, Bu. Itu dia. Kalau tadi kita sudah berbincang tentang sosok Yahya Setiatmaja sebagai personal ya, yang selalu rajin, jujur, tidak pernah kecewa, tidak pernah menyerah, dan selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Nah, sekarang saya mau bergeser nih untuk membahas mengenai strategi bisnis. Siapa tahu bisa menginspirasi Sobat Indah yang mungkin sedang mendalami ilmu bisnis, terutama di sektor keuangan. Oke, Pak Yahya. Pak Yahya berhasil membawa bank sebesar BCA hingga saat ini bertengger sebagai bank dengan market cap terbesar di Asia Tenggara. Leadership seperti apa yang Bapak terapkan dalam memimpin BCA? Apakah nilai-nilai yang tadi sudah dijalani, dilakoni sejak muda, kemudian bekerja di beberapa tempat, sempat kecewa di BCA, dan akhirnya diberikan tanggung jawab yang luar biasa? Itu seperti apa, Pak Yahya? Ya, jadi yang utama, Bu, ya, saya tuh menganut filosofi balancing. Oke. Ya, balancing antara bekerja, keluarga, Tuhan, dan juga dengan sesama teman. Ini Harus dia. kita membuat komunitas. Yes. Ya, itu penting sekali, Bu. Nah, sekarang kalau kita bicara di BCA, dari awal saya berkarya, itu saya selalu mengutamakan kolaborasi teamwork. Dari dulu ya, Pak ya? Ya, jadi kalau sekarang dikatakan BCA berhasil karena Yahya, Tidak salah. juga. Bukan, karena teamwork kita Ya. luar biasa. Tapi Bapak leader, as a leader ya? Saya nge-lead. sebagai leader dan teamwork kita luar biasa. Jadi kalau teamwork itu bagus, Bu, yang Oke. susah pun jadi mudah. Oke. Apalagi yang mudah, itu gacel sekali kalau orang Iya. dulu bilang ya. Jadi ini penting sekali menjaga kerjasama yang baik dan jangan terlalu mengukur KPI orang yang silo, divisi, Oh, oke. divisi, Oke. cabang ya. Oke. Jadi kita harus lebih melihat dari helikopter Secara- view-nya. Iya. Ya, sehingga Secara antara holistik. divisi itu nggak hitung-hitungan. Kalau nggak Iya. mereka waktu
melakukan sesuatu kegiatan, kos saya begini, lu ganti dong. Wah, kalau udah mulai begitu, belum berperang, udah berantem internal. Ingat saya Pak, Ya, misalnya jadi- front office, back Iya. office misalnya ya Pak ya. Ah. Yang front office atau seorang marketing memasarkan, menjanjikan sesuatu kepada nasabah, kadang-kadang over promise, kemudian back office-nya tidak bisa memenuhi, ributlah antar Iya, mereka. betul. Jadi ini harus dikurangi sehingga kita tahu tanda petik yang kita harus achieve adalah sesuatu yang secara bersama-sama. Besar dan bersama. Jadi kekompakan itu utama. Nah, ini kedua yang saya perlu tanda petik berikan penekanan, agility. Agile. Agile, Oke, cepat agile. berubah. Jadi gini, Ya. kalau dulu tuh orang bikin planningnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5, 10 tahun Ya. bikin planning ya. Ya. Tetapi sesudah saya jalani, saya juga dulu alirannya gitu Bu, karena namanya sekolah ekonomi kan. Iya, betul. Ya itu kayak kitab sucinya tuh Iya, namanya iya, target ya. iya. Nah tetapi dengan berjalannya waktu, saya sadar ternyata keadaan itu makin digitalisasi, komunikasi, informasi begitu cepat sekali berubah. Bertransformasi. Jadi kita tidak boleh tergantung pada sesuatu yang jauh, tetapi yang depan mata kita lupakan. Iya. Ya, jadi manage itu week by week, month by month itu lebih efektif, efisien daripada kita target segitu lalu memaksakan target padahal kondisi tidak memungkinkan. Iya, benar. Ya, jadi kita itu namanya against the trend. Yes. Padahal filosofi bisnis kita harus ikutin tren, Bu. Nggak bisa against. Betul, ya. Jadi kalau lagi mode ini, jangan kita kreasi sendiri yang nggak jelas. Kalau kita bisa dengan sesuatu mungkin biaya yang besar. Ya. Tetapi kalau kita ikuti market yang mau kemana, kita lengkapi, kita sempurnakan, user friendly, ya, agility, kita cepat berubah, dan juga antar generasi. Penting sekali, Bu. Dari sisi nasabah, BCA itu dari yang 18-20-an sampai 90 tahun. Ya. Karyawan kita juga begitu, Bu. Milenial, Iya. XYZ ada gitu kan. Jadi koordinasi ini merupakan ramuan yang bisa menetralisir keperbedaan. Iya. Kita coba satukan dan kita harus memberikan multi produk. Karena Iya. kan beda. Kalau untuk nasabah yang 20 sampai 30 tahun, 35 dengan nasabah yang sudah cukup lanjut usia ya. Sama-sama nasabah, tetapi kebutuhan mereka beda, Bu. Nggak bisa disamakan. Nah, ini kita harus sadari dan kita harus siapkan produk-produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, user friendly. Sebab itu kita ada internet. Untuk yang tanda petik sudah lama nasabah kita, ini udah terbiasa internet, nggak mau berubah. Tapi kita sediakan mobile banking. Kita ada M-banking lagi, ya. Nah, My BCA kita adain. Nah, ini semua adaptasi perubahan. Jadi untuk anak-anak muda, monggo kita siapkan yang ala anak muda. Tetapi untuk yang senior, ya mereka sudah nyaman, jangan diusik, Bu. Biarkan dengan kenyamanan itu. Yang penting mereka mau bertransaksi dan kita memberikan servis layanan yang terbaik. Ini dia, luar biasa. Itu kan prinsip yang Bapak yakini dan bawa-bawa masuk ke dalam budaya kerja di BCA. Ya, betul, Itu sejak Bu. dulu ya Pak ya? Sejak dulu. Dan sampai sekarang itu masih relevan. Ya, itu. Bu. Saat ini kan tantangan kita kan memang semua serba ketidakpastian. Ya, Yang paling pasti adalah perubahan itu sendiri. Betul, Bu. Termasuk ekspektasi nasabah. ya betul. Nasabah itu sekarang harapannya udah nggak seperti yang kita bayangkan. Itu kan berubahnya bisa bukan hanya year to year, month to month, ini bahkan week to week, Ya. bahkan daily Pak bisa Betul. berubah seperti itu. Betul sekali. Kemudian transformasi dari yang istilahnya konvensional menjadi yang digital. Ya. Bagaimana Pak nasib dengan cabang-cabangnya Pak Yahya BCA yang tersebar di Nah, Nusantara ini? Ini pengalaman saya yang menarik. Justru pada masa COVID. Jadi boleh cerita sedikit, Bu, Oh ya. iya. Nah, dulu kita kan KPR dan KKB luar biasa bagus, Ya. Pak. Ya. KPR BCA itu dulu sebelum COVID, Bu, ya, sebulan bisa 2 triliun. Kredit pemilikan rumah. Ya, kemudian KKB, kredit kendaraan bermotor, Bermotor. itu 1,8 Ya. triliun. Bunganya per bulan. terkenal rendah ya Pak? Bunga rendah, itu sebabnya laku gitu, Bu, Ya. ya. Pada saat COVID, Bu, orang Jawa bilang nelongso, Bu. Nelongso. Bayangkan, KKB itu dari 1,8 triliun, Triliun. cuma 90 miliar, Bu. Realisasi Realisasi per bulan. per bulan. Bulan berikutnya, bulan sekitar April, Mei kan, naik 2 kali lipat, tapi masih 200 miliar. Dari 1,8 drop segitu banyak. KPR juga begitu. Dari 2 triliun itu hanya sekitar 800 miliar. Ya, jadi turunnya tuh
drastis banget ya. Semua sektor. Waktu itu kita kumpul bersama teman-teman. Ayo kita bikin virtual karena pameran itu penting, Bu. Jualan KKB, KPR itu penting ada pameran. Ya. Di mana developer rumah mempertunjukkan rumah-rumah, mobil juga dengan dealer-dealer. Orang harus datang ke situ. Orang lihat jatuh cinta dia beli. Gitu ya. Nah ini nggak bisa, kan nggak boleh. Tidak ada event, tidak ada. PSBB waktu itu. Maka itu kita cari bentuk virtual. Ya. Nah, bentuk virtual lalu kita mulai masuk, mengundang nasabah, mengundang dealer, developer semua dikumpulkan untuk virtual expo kita bilang. Nah, apakah hanya dengan itu kita bisa naikkan omset? Enggak juga. Tidak serta-merta. Ternyata bantuan dari kepala wilayah kita, cabang-cabang, CSO itu mendekati nasabah, menjelaskan dengan nasabah. Ternyata dari hasil kita punya pengamatan, hanya 30% nasabah yang bisa end-to-end sendiri. 70% perlu dia dibantu. Butuh. Halo BCA, customer service kita, orang lah ya, dia butuh orang. Betul sekali. Jadi ini menjawab pertanyaan Ibu tadi. Ya. Kita masih butuh cabang, masih butuh relationship dengan nasabah. Jadi beda dengan e-commerce. E-commerce jualan barang kan? Ya. Jualan barang orang bisa pesen online, bisa bayar online, selesai, kirim delivery. Kalau kita enggak, kita jual jasa. Namanya jasa di mana-mana ya hubungan antar manusia, person to person. Yang membedakan itunya. Itu, Bu. Produknya mungkin sama. Produknya rumah sama, mobil sama. Mungkin kelebihan BCA adalah rate lebih rendah, tetapi lebih daripada itu adalah pendekatan. Human touch penting. Sebab itu kita harus tetap merangkul karyawan. Hanya mungkin fokus. Fokus berbeda. Kalau dulu ya Ibu pengalaman dulu ada back office. Ada front office. Nah yang begini mungkin back office lama-lama akan hilang. Sudah hilang, digantikan oleh. Tetapi akan digantikan dengan fungsi relationship. Nah ini juga sebaliknya karyawan sendiri ya. Kalau teman-teman Sobat Indah ini juga karyawan misalnya, harus sedia bertransformasi, Bu. Harus siap. Jangan kita, pokoknya aku kerja begini, sudah nyaman, ini udah. Dia, Nggak bisa, lingkungan kita berubah sudah nggak ada pokoknya. Kita harus melatih diri untuk juga ikut berubah. Iya, benar. Kalau bisa, kita akan sukses. Kalau enggak, ya ketinggalan. Nanti ngedumel. Iya, dia bisa promosi, aku kok enggak. Ya, dia mau berubah, aku enggak, gitu kan. Nah, jadi ini salah satu hal yang kita harus pelajari. Untuk selalu belajar, mau berubah, transformasi orang bilang, kerennya gitu. Agile. Ya, agile. Berikutnya, laporan keuangan BCA full year 2021 menunjukkan kinerja di atas ekspektasi. Ini kan juga berkah, Pak. Itu di masa pandemi loh, Pak ya, masih dalam masa pandemi. Tercatat profitnya tumbuh menjadi 31,4 triliun atau 15,8%. Dan kemudian kreditnya tadi, Pak, tumbuhnya juga 8,2, di mana kita tahu performa kredit secara nasional waktu itu kan ada yang sampai minus. Tapi BCA bisa tumbuh sebesar 8,2 dan itu angkanya sekitar 600 triliun. Ini angka yang memang luar biasa. Nah, motor penggerak utama kekuatan kinerja BCA tentu Bapak tadi sudah sampaikan adalah kantor-kantor cabang dan karyawan, orang-orang yang bekerja sebagai frontliner yang berjumpa dengan para calon customer atau debitur. Itu sampai sekarang masih relevan, Pak? Masih, saat ini? Masih, Bu. Jadi kita memang mengandalkan, intinya itu adalah payment system kita. Sudah digital. Ini memudahkan nasabah, sehingga nasabah yang punya tabungan atau giro di BCA, nggak nanya lagi berapa sih bunganya. Iya, sudah cukup. Kalau orang menabung, ya wajar dia nanya bunga. Tapi ini orang bertransaksi, itu dia nggak perlu bunga, tetapi lancar, cepat, reliable, dan bisa dipercaya. Dan kalau ada misalnya gangguan-gangguan itu kita bisa segera mengatasi. Menyelesaikan. Ya. Bahkan kalau ada yang sampai tanda petik dihack, katakan ya, dulu kan ada skimming ATM, ya, bukan karena kesalahan nasabah. Maka BCA akan tanggung jawab. Kita ganti, ganti penuh. Cuman kalau, nah ini sekalian kasih tahu Sobat Indah juga ya. Kalau misalnya OTP kita kasih orang, PIN number itu kita kasih orang. Iya, nggak bisa. PIN number tanggal lahir kita, gitu. Tanggal yang gampang-gampang. Maunya sih supaya gampang. Ingat jangan susah. Tapi semua pakai tanggal lahir. Nah, satu dibobol, semua kebobol. Nah, ini tips ini dia kesalahan tips penting dari si nasabah. Ya, jadi nasabah juga harus berhati-hati menjaga. Jangan kasih OTP
PIN number jaga banget dan Betul. kalau memungkinkan ya sesekali ganti PIN number dan jangan yang terlalu mudah ditebak. ditebak. Apalagi kalau nanti ditebak dari tanggal lahir, Iya. KTP-nya Karena hilang. KTP kan banyak sekali. Coba e-commerce, waktu Iya. mau buka rekening apa suruh KTP. Ya, Siapapun iya, bisa iya, lihat tanggal iya. lahir dia. Terus dikira-kira, Nah, cobalah. kalau pakai PIN number tanggal lahir, langsung sudah, gampang langsung terbaca. ditembak, Bu. Iya, benar Gitu, Bu. sekali. Ini Yang tips ini, begitu-begitu sahabat. nih penting untuk Ini dia. nasabah tahu, Bu. Seberapa optimis Pak Yahya atas pemulihan ekonomi nasional saat ini yang akan menjadi titik balik bagi reboundnya kinerja bisnis, termasuk sektor perbankan di tanah air. Bapak masih optimis perbankan kita? Pasti, Bu. Luar Jadi, biasa. kalau kita lihat melemahnya tahun 2021 itu bukan karena makro kita amburadul, Ya, karena si COVID, Bu. ya, Mengurangi mobilitas masyarakat, Ya. orang nggak bisa keluar rumah, nggak bisa belanja. Padahal kita tahu ekonomi ini membutuhkan suatu stimulasi roda yang berputar, yaitu dari bisnis bisa berjualan, pegawai mendapatkan income, cukup menyerap daya tenaga kerja, itu akan rolling multiplier. oke. Karena apa? Tuhan sudah sangat baik buat Indonesia, Bu. Ya. Hasil tambang luar biasa, Luar biasa. perkebunan luar Ya. biasa, CPO kita Ya, kan. dan Nah, tahun kemarin itu untuk pertama kalinya penerimaan negara mencapai over target. Pak. Nah, itu kan sudah berkah. Nah, Berkah. tinggal ini kalau diejawantahkan sebenarnya dalam keadaan normal. Ini kita balik ke sukses tahun-tahun mungkin 2011-12 di mana booming ekonomi kita, Bu. Cuman karena mobilitas nggak ada, ini jadi susah. Nah, sekarang saya lihat dengan Omikron ini mudah-mudahan vaksinasi pemerintah luar Itu biasa dia. ya, sudah mencapai herd immunitas. Pemerintah sudah melakukan Bahkan vaksinasi booster maksimal. sudah Booster disiapkan, sudah, Bu, ya. Jadi yakin bahwa 2022 dengan catatan ya, nggak ada varian aneh-aneh lain lah, Bu. Ya. Hanya Omikron ya, itu sedikit-sedikit akan segera teratasi dan masyarakat akan kembali keluar rumah secara normal. Percaya diri ya. Belanja, toko, restoran, bioskop semua buka normal, salon-salon buka normal. Ekonomi kita luar biasa, Bu, akan meningkat pesat. Luar biasa. Optimis. Ini dia optimis, Optimis, harus. confidence ya. Ya, Algoritma, metaverse ya Pak ya, itu saya masih yakin sih bahwa itu tidak akan serta-merta menafikan yang namanya jam terbang. Insting, naluri yang dibangun dari Betul. jam terbang, pengalaman. Nah, demam gaya hidup serba online, digitalize semuanya. Terjadi selama pandemi. Dan kita memang bersyukur karena begitu pandemi, kita sudah terbiasa yang namanya touchless, Pak. betul. Nggak berani nyentuh. Betul. Ketemu keluarganya sendiri aja nggak berani nyentuh. Ya, betul. Yang namanya cipika-cipiki sudah tidak pernah terjadi Iya. lagi. Itu sudah terbiasa kita Terbiasa. seperti itu. Ketemu orang juga tidak shake hand dan lain sebagainya. Nah, banyak yang khawatir kalau bank-bank yang disebut tadi Pak, konvensional, itu akan terancam karena dicap kurang gesit. Bapak sudah memastikan kepada kami bahwa BCA tidak seperti itu. Karena BCA memang menyiapkan segala macam kebutuhan berbagai nasabahnya tadi. Ya, Jadi istilahnya mau hybrid Pak, ya, hybrid. betul. Jadi kalau ibarat lagu gitu, mau dibawa kemana BCA kita, Iya. Bapak mau ambil yang mana ini? Ya, jadi kalau seperti yang sekarang kita lihat, Pak, dan seperti yang tadi saya ceritakan ya, bahwa hybrid itu tetap merupakan nuansa baru yang akan mewarnai kegiatan perbankan. Ya. Kenapa? Kita belajar tadi bahwa ada payment digital segala macam ya, lalu kita ada virtual expo, bisa semua virtual, tetapi tetap bantuan manusia kan tetap ada. Iya. Disitulah pentingnya kita punya call center 24 jam, Bu. Yang bisa dengar suaranya orang. Yang bisa dengar suara orang seperti Sobat Indah lagi Ya. dengerin podcast gitu Ya, kan. Waduh, podcast, kan ya. keren nih. Jadi saya pikir ke depan era baru itu adalah era hybrid. Ya. Jadi digital kalau nggak dilakukan ketinggalan. Ketinggalan. Kalau full konvensional juga ya ibarat pedagang UMKM dah. Kalau dia buka lapaknya cuma di situ, ya pembelinya tetangga, Di situ muter-muter di RT aja, RW muter-muter, situ, kelurahan ya. paling jauh kan. Ya. Begitu dia masuk digital, nah era baru kan. Ya. Dia bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Dia bisa bentuk atau tunjuk reseller di Surabaya yang bantu dia, gitu kan. Di Banjarmasin, dimanapun bisa. Lalu dengan promosi yang sama, dia bisa menjangkau seluruh kawasan Indonesia.
Tinggal dia harus menjaga, ini juga pesan bagi yang mau masuk bisnis digital, jangan lupa jaga kualitas. Nah, itu dia. Harus menarik penampilannya, Bu. Itu Karena dia. sekarang Konsisten. di e-commerce kan begitu banyak produk. Ada yang menarik, ada yang nggak menarik. Ya. Harga masalah kedua. Pertama, Kualitas. pandangan pertama kan jatuh cinta di pandangan Dari pertama, Dilihat, dari fisik. wah, ini menarik sekali nih, dia punya packaging apa ya. Baru dia lihat harganya. Harga juga harus bersaing, ya. Dan on time. Begitu dipesan, Kirim. jangan tunggu seminggu lagi baru saya proses kan. Harus segera siap pengiriman barang, ya. Pilih logistik yang reliable. Ini juga satu new experience bagi mereka, ya. Dan waktu membungkus barang-barang hati-hati, jangan sampai di nasabah kena hujan basah. Ya. Ternyata bungkusnya nggak benar gitu. Tuh. Jadi banyak hal-hal baru yang teman-teman kita harus belajar Ya. untuk bisa masuk. Bukan hanya onboarding di e-commerce, tapi banyak crucial detail yang manusianya harus teliti. Nah, kalau ini dilakukan, bukan hanya bank, mereka pun, masyarakat pun bisa melakukan hybrid transaction. Tempo hari kan BCA sempat ya Pak ya menggelar Ya, kegiatan kita, itu Pak, UMKM onboarding. UMKM Invest. Invest. UMKM Fest. Festival. Ya, festival itu. Jadi itu berhasil bagus ya. Kita bisa mendidik nasabah kita, dan bahkan ada beberapa yang kita bisa cantolin ke nasabah luar negeri. Oke. Bantuan Departemen Perdagangan, Kementerian Luar Negeri banyak sekali mendukung kita sehingga bisa diketemukan. Cuman memang ke mereka kita wanti-wanti pesan juga nih, produk mutunya segala Kualitasnya, harus betul-betul bagus, konsistensinya ya. Iya, Bu. Oke. Jadi jalannya sudah kita siapin karpet lah, tinggal Ya. mereka betul-betul memanfaatkan karpet yang ada. Gitu. Jangan kalau pesanan 100 atau 1000 bagus, begitu Iya, satu nanti kontainer begitu, nggak bagus, seperti itu ya menurun Pak ya. kualitasnya. Nah, kalau kita bicara tentang fenomena akhir-akhir ini Pak Yahya, Hmm. kripto, Hmm. Bitcoin, punya cerita apa tentang kripto dan Bitcoin Pak? Ya, jadi gini Bu, setahu saya ya, memang orang bank kan nggak mendalami khusus kripto Ya. dan Bitcoin. Tetapi yang setahu saya, jadi awalnya begini, ada yang disebut God money. God money Tuhan. itu adalah uangnya Tuhan, Oke. yaitu dari silver dan dari emas. Oh Karena ya, itu betul. digali dari Betul, tambang, dari keluar tambang. langsung dijual jadi ada value. Oke. Value-nya berdasarkan kebutuhan, supply dan demand. Oke. Terbentuk harga. Oke. Itu sudah hukum ekonomi. Itu God money. Ada lagi government money. Oke. Nah, itu seperti Kita rupiah punya rupiah, kita, Indonesia pound rupiah, sterling, ya. US dollar, Singapura Australian dollar, dan dollar, itu seterusnya. semua adalah namanya government money. Kenapa ada pihak-pihak tanda petik yang nggak suka terhadap government money? Karena kadang-kadang, ya, saya nggak mengatakan semua negara, menggunakan currency-nya untuk alasan-alasan politis. Sengaja Oke. diperkuat, sengaja diperlemah Oke. untuk maksud-maksud politis. Oke. Untuk menjatuhkan negara lain, mengurangi import-ekspor dengan mengatur di situ. Jadi mereka merasa, wah ini pemerintah terlalu campur tangan dalam Pengaturan. nilai dari uang itu. Ya. Nah, timbullah pemikiran namanya uang kripto. Nah, ini people's money, dibilang uang rakyat nih. Oke. Kenapa? Karena seperti yang saya tahu Bitcoin itu terbentuk dari connecting antara blockchain. Ya. Blockchain dari server-server mereka kompakkan, lalu mereka mengeluarkan namanya Bitcoin itu. Oke. Dan valuation Bitcoin ini tergantung supply and demand. Jadi, Dari kelompok tersebut ya. dari kelompok tersebut, dan Oke. sesudah mereka pasarkan ke masyarakat tergantung banyaknya permintaan dan penawaran. Ya, Ya. supply Jadi, and demand. mereka bilang government nggak bisa pengaruhin ini Iya, nih, gitu. tidak bisa Jadi mengatur. timbullah namanya Bitcoin atau Ethereum atau BNB atau Tron, ada banyak sekali Bu, Doge atau Doge, orang bilang Doge gitu ya. Itu banyak sekali cryptocurrency Oke. yang bermunculan. Gitu. Ya. Kira-kira begitu sih awalnya. Ya, dan sudah jelas bahwa regulator dalam hari ini OJK sudah mengatakan bahwa tidak memfasilitasi. Jadi tentu itu dibutuhkan literasi yang cukup Pak ya, masif kepada masyarakat kita Betul. yang berinvestasi dan bertransaksi dengan menggunakan kripto. Ya. Pak Yahya ada saran apa? Ya, saya pikir saat ini setahu saya exchanger di mana orang jual beli kripto itu di bawah Bapepti.
Oke. Jadi sudah ada regulator yang mengatur. Ya. Nah, OJK sendiri mengatur perbankan bersama Ya. Bank Indonesia. Untuk transaksi. Nah, alangkah baiknya koordinasi ini diatur sehingga dari segi masyarakat ada kepastian boleh enggak, ada batasan-batasan apa, lalu kalau beli di exchanger dananya apakah itu aman atau tidak ya. Ya, tergantung seperti dari sekuritas, Bu. ya. Sekuritas company kan itu di bursa mereka ya. Tapi Nah, kalau kripto belum ada bursa, Pak. belum ada bursa, Ya. cuman exchanger masing-masing Ya. berlaku sebagai penjual dan pembeli Ya, gitu. di masing-masing exchange gitu ya. Kalau di securities company kan ada namanya RDN ya. Ya. Nah, jadi setiap sekuritas itu kalau Ibu Indah misalnya taruh duit, jelas duitnya Ibu Indah segini nih, Oke. nggak blended nyampur jadi satu Ya, gitu. khusus di situ ya. Nah, ini kan belum ada ketentuan itu untuk exchanger. Kalau itu dibikin peraturan, tentu akan lebih bijaksana menurut Oke. saya. Kira-kira gitu. Berarti ke depan ini tetap menjadi tren dan kemudian tetap harus dipelajari bagaimana sebaiknya untuk mengamankan masyarakat kita Iya. agar dia juga aware, tahu literasi keuangan juga cukup tinggi bahwa Iya. dia membeli dengan segala konsekuensi. Ya, risiko tetap ada. Iya, risiko seperti beli ada. saham. Ya. Dan orang tahu kalau namanya beli saham bisa untung gede, bisa Ya. rugi besar juga. Ya, ya. Jadi kalau ada literasi seperti ini, artinya risiko dia membeli kripto juga dia udah tahu risikonya. Yang penting Konsekuensinya tahu. literasi tadi. Betul, betul, betul. Nah, Pak Yahya, kita sekarang akan masuk dalam topik diskusi tentang presidensi G20, G20. Ini diharapkan kan kita ini akan menjadi demam terhadap G20, Pak, semuanya. Nah, menurut Pak Yahya, saat ini kan Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah. Dan belakangan membuat isu ESG banyak menjadi headline. Seperti apa komitmen BCA bagi sustainable finance? Ya, terima kasih, Bu. Jadi saya pikir sesuatu hal yang bagus sekali di mana Indonesia mulai concern akan ESG ya. Oke. Tetapi memang hal yang harus diperhatikan itu kalau saya tidak salah ya ada sekitar 17 macam, Bu. Kalau mau betul-betul perfectly melaksanakan ESG. Nah, Oke. BCA dalam hal ini kita pilih dulu nih 9 yang utama. Oke. Ya, misalnya masalah gender, masalah bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat. Kita ada program-program CSR yang misalnya membentuk atau mensupport desa-desa wisata. Oke. Ini kan di mana keberadaan kita mendidik, memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar untuk bisa menerima tourism. Oke. Pada saatnya nanti COVID udah nggak ada, mereka udah siap. Ya, kita lakukan pendidikan. Nah, hal-hal seperti ini juga penghijauan. Oke. Kita sering mengadakan kerjasama dengan WWF misalnya untuk menyelamatkan orang hutan yang induknya tuh mati karena pelebaran penggusuran hutan gitu ya. Tuh. Anak-anaknya tuh masih blow on kan kecil. Itu ditampung, Bu. Oke. Ditampung, diajarin sampai mulai besar, diajarin bagaimana hidup lebih hidup selama dipiara kan cuma dikasihin makan aja. Diajar untuk bisa cari makan sendiri. Oke, untuk mandiri. Iya. Nah, kalau yang udah bisa dikembalikan ke hutan. Oke. Ya. Penyu misalnya, kita tahu Itu biasanya juga ada, Bu. Kita ikut dalam CSR-nya itu. CSR ada. Oke. Kita penyu misalnya, penyelamatan penyu. Kita ingat ya, kalau penyu ini biasanya di mana dia bertelur, nanti telur-telur ini akan melanglang buana kemana-mana, one day dia akan balik ke tempat asalnya katanya. Okay, Nah, jadi tempat untuk penangkaran seperti daerah itu juga harus dilindungi. Nah, Daerah kita mana tuh, Pak support. Yahya? Itu daerah pantai selatan, Oke. ya Jawa Barat ini. Oke. Kemudian juga penghijauan di Rinjani kita hijaukan waktu itu di puncak. Kan untuk hulu air nih ya, yang ke Jakarta harus agak dibendung Oke. dengan penghijauan. Jadi kegiatan tanaman bakau juga ya. Jadi banyak sekali kegiatan CSR kita untuk mendukung ESG sebenarnya ya. Oke. Jadi saya pikir dan juga untuk gedung-gedung penghematan listrik dan lain-lain ini kan penting sekali ya. Saya pikir banyak sekali yang sudah kita fokuskan, tapi tentunya nggak semua sekaligus, tetapi secara bertahap pasti mensupport hal-hal seperti ini, Bu. Terima kasih Pak Yahya. Itu membuat kita senang ya bahwa BCA yang mampu membukukan profit yang cukup tinggi ya Pak ya. Yeah. Bapak terkenal itu BCA itu efisien,
kemudian agile tadi, semuanya itu sudah melakukan yang terbaik. Mudah-mudahan itu bisa juga memberikan kontribusi bagi pemulihan ekonomi nasional. Juga untuk menjaga kebudayaan, Bu. Kita Betul. ada desa-desa di Jawa Tengah yang membuat wayang. Wayang, misalnya. saya pernah tahu itu, ya. Ada Bukir Sari desanya. Saya pakai selendang wayang nih, Pak. Nah, terus ada juga batik, Bu. Ya, Jadi kita ada seragam batik di mana kita minta satu desa di Jawa Memproduksi. Tengah memproduksi. Sekalian membantu UMKM-nya gitu kan. Ya, Tetapi betul. Jadi sekalian menjaga jangan batik itu diklaim sebagai kebudayaan dari negara lain luar, gitu kan. ya benar. Jadi hal-hal betul. begitu juga kita openi. Bu. Ya, itu diprotek ya Pak ya, Kita sebagai protek, budaya kita kita. support. Baik, pertanyaan terakhir Pak Yahya. Ya. Untuk outlook tahun 2022, seperti apa guidance kinerja BCA? Nah gini, memang kita tanda petik ya, biasanya agak konservatif, Bu. Contoh, Ya, tahun 21 kita proyeksi loan growth kita 6%, tapi Oke. ternyata kita bisa berhasil 8,2. 8,2 gitu kan. betul. Profitability juga waktu itu kita perkirakan ya paling juga naik 6-8% lah. Ternyata 15,8. Jadi memang kita bukannya Pesimis. tidak optimis, Ya, bukannya pesimis, tetapi pesimis. kita mencoba humble dalam menyusun sesuatu target. Tetapi begitu kita lihat keadaan memungkinkan, Ada potensi bleh, hajar. kata orang Oh, bilang. hajar Baru bleh. polgas Itu katanya. dia. Baru polgas. Oke. Akhirnya toh apa yang kita dapat itu bisa melebihi dari target-target. Iya, kita. bahkan 2 kali lipat lebih. Iya, Pak. daripada kita target tinggi-tinggi tapi Iya, akhirnya nggak stres. tercapai, akhirnya Iya, stres, stres, iya. terpaksa kan kalau Iya, terpaksa itu iya. sesuatu yang kurang baik gitu. Luar biasa. Secara Pak Yahya. natural kita harapkan itu bisa Iya, berkembang. iya, Tapi iya. yakin, optimis 2022 ini. Indonesia Iya, recover together, betul, Bu. recover stronger. Ya. Yes. Pulih bersama dan lebih kuat diharapkan. Hebat, Ini, Pak, kuncinya betul. adalah kolaborasi Pak Yahya. Iya betul. Ini konsekuensi. Kalau teman diskusinya sekelas ini nggak terasa. 60 menit belum Pak tadi hari ini? Kita Ya, saya bicara. kira bisa Mungkin lebih tadi Bisa ya. lebih dari 60 menit. Semuanya serba menarik dan perlu untuk dituturkan. Bukan pakai konon, katanya, atau pada zaman dahulu kala, tapi zaman now ini. Langsung kepada pelaku. Pak Yahya, terima kasih. Ini sesuatu yang sangat penting dan bisa diambil insight hal-hal yang baik dari seorang Yahya Setiatmaja dan juga kinerja di Bank Sentral Asia. Kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan oleh seorang Yahya Setiatmaja kepada Sobat Indah yang menyaksikan acara ini, sehingga pada saat mereka merasa sulitlah kehidupan ini, angel kata Cak Kartolo ya, apa yang bisa Ya. Pak Yahya sampaikan? Pesan saya kepada Sobat Indah ya, bahwa kita harus terus optimistik. Ya. Harus sabar dan leken kata orang ya untuk mencapai sesuatu. Jangan Gampang cepat putus mengharapkan asa. instan. Oke. Segala sesuatu dianggap instan bisa jadi. Enggak. Ya. Kita harus betul-betul ditimba dengan baik, dikerjakan dengan baik. Seperti nanam pohon, Bu. Ya. Kalau nanam toge cepat, tapi Tumbuh, cepat mati cepat juga mati, kan. iya. Kalau kita tanam pohon beringin itu harus betul-betul digali, didalami, bibitnya harus bagus, lalu dipelihara sampai bisa tumbuh. Nah, jadi hal-hal ini seperti harus diperhatikan. Kolaborasi juga penting. Menggapai segala sesuatu itu bersama-sama itu akan lebih kuat. Ya, seperti sapu lidi kan, kalau Ya. satu gampang dipatah, Ya, kalau benar. banyak itu akan Ya. utuh ya. Ya. Jadi saya harapkan hal-hal itu bisa menjadi bekal bagi kita semua dan kita harapkan Anda semua akan sukses memasuki Amin. masa-masa yang akan datang. Nah, itu dia yang penting. Ini dia. Ini dia. Ini dia, Bu. Jadi, Sobat Indah, terima kasih Pak Yahya karena sudah berkenan hadir di tempat ini dan memberikan banyak inspirasi dan cerita-cerita, karena bagaimanapun juga selama puluhan tahun ya berkarir dan sampai sekarang Pak Yahya masih sangat dibutuhkan sebagai begawan ekonomi khususnya di industri perbankan. Maka tentu saja diskusi sore hari ini membuat kami semua berterima kasih kepada seorang Yahya Setiatmaja. Dan tadi pesannya adalah kita tetap harus berkolaborasi, harus terkoneksi istilahnya ya, satu dengan yang lain terkonek. Kalau enggak, kalau disconnect kita nggak bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Yahya, dan kita tentu mudah-mudahan bisa jumpa lagi suatu saat nanti dengan topik yang berbeda Pak Yahya. Ya. Sungguh indahnya berbagi, dan kita akan jumpa lagi pada episode ini dia berikutnya. Entenono aku rek. Ini dia.